Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khususil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamat sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa bi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu bi jami'il jihad wal bilad wa tujina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal anfal wa min syarril hayati wa syarril mamat wa riyal hasanati wa qadiyal hajat. Amma ba'd. Yang kita cintai, kita banggakan, dan wajib kita mencintainya sepanjang hidup kita, yaitu seluruh dzurriyyat Rasulullah SAW yang kita hormati, kita cintai, dan memang Allah mewajibkan kita juga untuk mencintai, yaitu para alim ulama, guru-guru agama, dan yang kita muliakan, kita hormati, kita banggakan segenap keluarga besar Pengadilan Agama Kota Palangkaraya, terkhusus kepada Bapak pimpinan dan segenap seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita saat ini dalam keadaan Allah takdirkan mendapat nikmat yang sangat besar di dalam diri kita. Pertama, kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan untuk saat ini masih beragama Islam dan masih kita beriman, dan juga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, nikmat Allah yang besar, yaitu kita ditakdirkan termasuk golongan orang yang mau merayakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena perayaan kita saat ini yang disebut merayakan Maulid Nabi, ini hukumnya adalah bid'ah, tapi hasanah. Bid'ah hasanah. Jadi kalau melihat judul itu bid'ah hasanah, artinya hal yang baru, tidak terjadi pada zaman Rasulullah, tapi bagus, dianggap baik, dianggap bagus. Itu kalau melihat judul. Kalau melihat isi dari rangkaian pertama dilaksanakan acara ini sampai terakhir, pertama ada silaturahmi kita, saling berpandangan, becangangan, bakurihingan, seperti bahasa Banjar lah, sebagainya, saling tegur sapa. Nah, yang hari ini saling tegur sapa, saling senyum, silaturahmi. Maka silaturahmi ajaran Nabi Muhammad. Tadi dibacakan Quran, membaca Quran ajaran Nabi Muhammad. Tadi membaca sirah sejarah Rasulullah, sejarah orang-orang soleh, itu ajaran suruhan daripada Nabi Muhammad. Tadi dibacakan salawat, membaca salawat ajaran Nabi Muhammad. Lalu ada tausiah, nasihat, thalabul ilmi, itu pun ajaran Rasulullah SAW. Lalu nanti terakhir ada if'al ta'am, bermakanan bahasa kitanya. Nah, bermakanan ini kan isinya sebenarnya ada sedekah, ada hadiah. Sedekah hadiah itu pun adalah ajaran Rasulullah SAW. Maka kesimpulannya kalau melihat isi, Maulid ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau memandang ke isi, kalau memandang ke judul, bid'ah tapi hasanah. Misal contohnya ada nasi kucing. Nah, nasi kucing itu mungkin menang judul bisa haram punya. Kucing dicincang-cincang jadi akan makanan. Tapi kalau melihat isi, halal aja dimakan, karena itu cuma nama nasi kucing itu. Nah, seperti itulah analoginya. Dan kita sangat bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijadikan yang empat tadi: Islam, beriman, lalu menjadi umat Nabi Muhammad, dan sekarang kita ditakdirkan merayakan perayaan kelahirannya.
maka Allah Ta'ala memberikan nikmat yang besar-besar itu, efek depannya Allah mewajibkan kita untuk bersyukur. Dan syukur itu kalau diucapkan menjadi sebuah kata alhamdulillah. Allah mewajibkan kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Misal situasi kita perekonomian keluarga misalnya terpuruk, wajib tetap kita bersyukur kepada Allah. Kondisi kita sakit parah, berbulan-bulan terbaring misalnya di rumah sakit, tetap kita wajib bersyukur kepada Allah. Lalu situasi kita dihinakan oleh masyarakat misalnya, hina kita, tetap kita diwajibkan oleh Allah bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillah 17 kali dalam sehari semalam. Jadi siapapun, kapanpun, dimanapun, keadaan bagaimanapun, wajib kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal kewajiban kita mengucap alhamdulillah yang maknanya adalah hati selalu gembira kepada Allah karena ada nikmat besar di diri kita. Dalam kondisi apapun wajib kita mengucapkan itu. Dibaca pian sembahyang subuh, baca surah Fatihah, pian tinggal ayat alhamdulillahirabbil alamin sah. Ada sembahyang zuhur gitu juga. Nah, maka ini isyarat bahwa sebenarnya kita wajib hukumnya bersyukur kepada Allah. Ada orang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi hatinya dalam keadaan sedih. Setelah salam hatinya berduka, pusang, bahasa Inggrisnya pusang, gelisah. Nabi nama musang. Nah, ini menandakan kemunafikan sebenarnya. Jadi mulutnya mengucap alhamdulillah, tapi hatinya masih setia. Nah, padahal pemahaman makna dari kalimat alhamdulillah adalah berjanjinya kita kepada Allah waktu itu secara formal. Ini formal, salat 5 waktu itu formal, bukan hal yang sampingan sekunder. Wajib kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu adalah maknanya kita berjanji dengan Allah, ya Allah, ulun ada hendak lagi sakit hati, ulun hendak selalu gembira karena banyak nikmat pian yang benar-benar di diri kita. Di diri ulun banyak nikmat pian yang sebenarnya nikmat itu ada orang berjual di pasar, yang dengan nikmat itu kayaknya kita nantinya di akhirat kita selamat, untung, bahagia berkat Islam, berkat iman, berkat umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan berkat perayaan kita terhadap kelahiran beliau kita diberi Allah keberkahan hidup. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, para ulama mengatakan di dalam beberapa kitabnya, bersyukur, mengucap alhamdulillah yang 17 kali itu hukumnya wajib. Dan syukur kita kepada Allah sebenarnya ada yang diterima oleh Allah, ada yang ditolak. Jadi tidak semua syukur kita diterima oleh Allah. Tidak semua salat 5 waktu kita diterima oleh Allah. Tidak semua puasa kita, ibadah kita apapun itu tidak semua diterima oleh Allah. Nah, maka syarat diterima ibadah kita atau bahasa istilahnya syukur kita, karena makna syukur ibadah kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, itu syarat diterima adalah satu kata, dia wajib bersyukur dulu kepada Rasulullah SAW. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Nas di sini secara umum manusia, tafsirnya menurut sebagian qaul yang utama adalah Rasulullah SAW. Maka kalau kita artikan barang siapa yang bersyukur lawan Nabi, maka ditolak syukurnya dengan Allah. Dia mengucap alhamdulillah 17 kali tapi belum bersyukur kepada Rasulullah, maka salat 5 waktunya ditolak oleh Allah, ibadahnya ditolak. Kalau salat 5 waktunya saja ditolak, apalagi ibadah yang lain yang sunnah-sunnah. Nah, maka bersyukur kepada Rasulullah hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para ulama menjelaskan bagaimana cara kita bersyukur kepada Rasulullah. Nah, maka ini yang muktamadnya, yang la budda lahu, tidak bisa tidak. Kalau menghadap
empat ini wajib tiap orang per individu, wajib empat ini ada bisa diwakilkan. Cara kita bersyukur yang wajib kepada Rasulullah, satu, mengimaninya. Itu termaktub dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Stop ingat situ, ada sah keimanan kita dengan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengimaninya. Apa yang kita imani tentang Nabi? Bahwa Nabi itu adalah siddiq, amanah, tabligh, batanah, dan lain sebagainya. Dan ini ada pelajarannya. Wajib kita beriman. Kalau kita menyangkal mungkin saja Nabi itu berdusta, murtadlah kita. Mungkin saja Nabi itu kada amanah, murtadlah kita. Mungkin saja Nabi itu bubungulan, sebenarnya murtadlah kita. Karena amanah itu wajib bagi Nabi, sifat wajib bagi Nabi. Nah, ini yang kita imani. Dan bukan hanya 4 sifat wajib bagi Nabi, sebenarnya lebih dari itu. Sifat wajib bagi Nabi yang wajib kita yakini. Wajib Nabi itu laki-laki. Wajib Nabi itu ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Wajib. Jadi Nabi itu wajib sepaling baik fisik di antara seluruh manusia pada zamannya. Wajib Nabi itu sepaling baik akhlak dan dibanding yang lain pada masanya, terutama khusus Rasulullah SAW. Ini sepanjang masa hamba Allah terbaik. Satu, mempercayai bahwa Rasulullah SAW mempunyai sifat-sifat yang wajib. Ini disebut mengimani. Ini yang disebut mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, bersyukur atas wujudnya, hadirnya Rasulullah dalam kehidupan kita adalah mentaatinya. Wajib kita taat dengan Nabi. Orang yang taat dengan Nabi dihukumi taat dengan Allah. Orang yang taat dengan Allah masih belum tentu taat dengan Nabi. Nah, jadi cukup kita taat dengan Rasulullah, itu sudah dihukumi taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua taat. Lalu yang ketiga, ini wajib hafal bulan. Kalau ada hafal boleh berdosa kita. Dosa kada menuntut ilmu. Jadi dalam kajian-kajian ilmu itu ada pelajaran-pelajaran yang fardu ain. Wajib kita belajar, kada bisa kada. Anak kita sudah balik berakal wajib tahu. Istri kita wajib tahu. Yang memberitahu suaminya, yang mengajari suaminya. Kalau anak, ya abahnya yang mengajari. Itu kewajiban. Wahai anakku, wahai istriku, bahwa wajib kita mensyukuri adanya wujud Nabi kita Muhammad SAW. Pertama, mengimaninya. Kedua, mentaatinya. Yang ketiga, mencintainya. Mencintai Rasulullah SAW bukan sunnah muakkad, apalagi sunnah dari muakkad ada, apalagi mubah ada, tapi hukumnya wajib. Jangankan Rasulullah, mencintai orang saleh itu hukumnya wajib. Arti wajib di sini digawi berpahala, ditinggalkan berdosa. Wajib syar'i. Apabila seseorang kada beriman lawan Nabi, murtad, sama dengan putusan hukumnya. Kalau kada taat lawan Nabi, ada detalisasinya dulu. Kalau yang kada ditaatinya itu perkara yang wajib, fasik hukumnya. Kalau yang kada ditaatinya perkara yang sunnah, itu masih dimaklumi. Kalau kada mencintai Nabi, nah ini dosa besar. Bisa mengarah ke murtad, bisa mengarah ke fasik, tergantung parah tidaknya. Maka mencintai Rasulullah SAW yang hukumnya ini wajib. Nah inilah yang kita minta kepada Allah. Kita semua memang punya cinta kepada Rasulullah. Cuma persenannya aja yang lain-lain. Ada yang 50%, 70%, ada yang 100%, ada yang limpas dari 100% sampai 110 misalnya. Nah, limpas dari 100% itu bubuhan para sahabat Nabi. Itu mereka tuh bukan 100% kita lawan Nabi. Lebih dari 100% meluap-luap karena mereka hidup sejaman, melihat langsung keadaan situasi akhlak Nabi, sehingga jatuh cintanya mereka dengan Rasulullah melebihi dari 100%. Meluap-luap di luar logika kita. Di luar logika kita. Rasulullah SAW itu bila sidin berwudu, baju wudu sidin itu kada pernah jatuh ke tanah, diperebutkan oleh para sahabat.
Kenapa? Para sahabat cinta. Bila Rasulullah itu bergunting, salai rambut sidin pun kada pernah jatuh ke tanah, melainkan jatuh ke tangan-tangan para sahabat. Kenapa? Karena mereka kecintaannya lebih 100%. Bila Nabi kita berbekam, darahnya itu diperebutkan. Ada beberapa para sahabat yang meminum darah Rasulullah SAW. Bila Nabi berkeringat, keringatnya itu ditanai bahasa Suryani maksudnya diwadahi kita, dibuat kebutul, dijadikan minyak harum. Sidin bila buang air yang bagian itu terdahulu tanah yang menabung. Seandainya tanah lambat menelan, para sahabat pun memperebutkannya. Tapi Allah Maha Bijaksana supaya syariat yang rusak ditelan oleh tanah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa wajib kita mensyukuri akan hadirnya wujud Rasulullah adalah memuliakan sidin. Bahkan kata kalimat memuliakan itu masih rendah sebenarnya. Di atas dari itu mengagungkan. Jadi Rasulullah itu sebenarnya bukan hanya sekadar dimuliakan, tapi diagungkan. Allah yang menyuruh itu. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai kekasihku Muhammad, sesungguhnya engkau punya akhlak yang azim. Azim itu agung, bukan akhlak mulia. Akhlak mulia itu kita umatnya. Kalau Rasulullah itu akhlak itu agung. Apa itu agung? Keagungannya, kemuliaannya tidak terdeteksi oleh akal kita. Kita bisa sabar. Sabarnya Rasulullah tidak terbatas. Sebagaimana sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa syukurnya Rasulullah lebih dari itu, ada terdeteksi oleh akal kita. Kenapa? Karena Rasulullah ini makhluk terabdal, hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan Allah mempersilahkan, mensifatkan akan sifat-sifat Nabi kita ini dengan nama-nama dan sifat sendiri. Coba kalau kita lihat ayat laqad ja'akum ujungnya wabil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu dengan orang-orang beriman rauf, rahim, sangat berkasih sayang. Rauf itu bagian dari nama-nama Allah, sifat Allah. Rahim bagian dari nama-nama Allah, sifat Allah. Tapi oleh Allah sendiri itu disematkan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Inilah kehebatan Rasulullah. Jadi jangan takut kita memuji Rasulullah, takut syirik, jangan. Jangan berlebihan memuji Nabi. Ada yang berlebihannya kita memuji Nabi, malah ada cukup kota untuk memuji Rasulullah SAW. Kurang kita memuji Rasulullah. Jangan takutkan bisa syirik kita, ada syiriknya. Jadi orang yang takut syirik, orang yang berlebihan. Kita bukan berlebihan, malah kurang. Baca salawat berapa ribu sehari kita? Sedikit. Khawatir syirik, datang di mana syirik? Maka bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah, 4 inilah yang wajib dihafal dan wajib kita amalkan bagi mitan dan kita terapkan di rumah tangga kita, bahwa Rasulullah wajib disyukuri supaya syukur kita kepada Allah diterima oleh Allah. Cara mensyukurinya, pertama mengimaninya, itu kada bisa ada belajar sifat 20 karena memahami kandungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya jadi Imam Sunusi kalau belum belajar sifat 20 dikhawatirkan imannya rusak. Tahu dulu apa yang diimani sehingga paham makna kandungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu tadi mentaati sidin, lalu mencintai sidin, lalu yang terakhir menta'zim, mengagungkan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini memang diagungkan oleh Allah. Barang siapa mengagungkan Nabi, hakikatnya mengagungkan Allah. Bukan berarti menduakan Allah. Barang siapa mencintai Nabi, hakikatnya mencintai Allah. Bahkan barang siapa memuji Nabi, hakikatnya memuji Allah. Nah ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para sahabat. Nah, ini kita ambil contoh kisah. Jadi belum ini sekedar kisah aja sebenarnya. Kalau ceramahnya sudah tadi bapak pimpinan. Ini luar
luar biasa sih, intisarinya sudah. Jadi yang kita ini puputingannya aja. Sini tadi sudah intisarinya. Jadi ada salah seorang sahabat. Nah, sahabat ini budak asalnya, hitam, asli penduduk Yaman. Nah, budak bahari itu diperjualbelikan. Kebetulan sampai ke kota Madinah, dibeli oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketujuh membeli budak untuk dimerdekakan. Nah, dibeli sidin, dimerdekakan. Wahai si budak, ya Nabi, nah kasarahi kamu lagi, kamu sudah merdeka, nak boleh ke kampung, silahkan. Sekalinya si budaknya ada pun boleh hendak mengaji di kota Madinah. Nah, hendak mengaji, memandang wajah Nabi sekali, kada merasa puas. 2 kali bertambah kada puas. 3 kali bertambah tergila-gila sidin dengan Rasulullah SAW. Lalu 4 mengaji. Nah, jadi setiap hari sidin mengaji. Cinta si budak tadi nih. Nah, sampai ketika bertemu dengan Nabi siang, setelah bertemu lawan Nabi sedih. Apakah malam ini aku akan bertemu lagi dengan Nabi? Ketika malam bertemu dengan Nabi gembira, lalu sedih lagi. Apakah besok aku masih bertemu dengan Nabi? Kayak itu aja. Cintanya luar biasa. Memang sidin sahabat Nabi ini ada spiral. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, terlalu viral. Nah, cuma ini terbaca dalam sejarah. Nah, luar biasa kecintaannya dengan Rasulullah SAW. Sampai suatu hari sidin datang ke masjid Nabi. Nabi belajaran, dilihatin Nabi, mah kurusnya banglah nyawa aja. Ini bahasa Banjar Nabi lah. Kurusnya bang nyawa, kurus benar. Kada ada yang dimakan gak aja Nabi. Kurus benar ini, kada tulang lagi. Wahai Rasulullah, ulun ada aja makanan yang dimakan tuh ada aja. Anak bini pun makan aja. Cuma ulun kada kalau makan di rumah kecuali memandang pian dulu. Nah, ini luar biasa. Jadi menyuap nasi itu kada tersuap. Kenapa? Karena terdinding, terhijab dari melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Jadi kayaknya ulun wahai Rasulullah melihat wajah pian aja. Nah, kurus. Nah, jadi imbang itu ulun wahai Rasulullah dalam semingguan ini kada kawa guring. Makan kada nyaman, guring kada nyaman. Makanya kurus pada biasa. Ya biasanya memang sudah kurus, dikurus lagi. Nah, kurus lagi jadi kita. Jadi ujar Rasulullah, apa masalahnya? Masalahnya apa? Ulun ini berpikir seandainya ulun meninggal, dia meninggal, tak kumpulkah kita yuk? Ulun pinanya menyangka bisa ada tak kumpul, sebab dia seandainya masuk surga, beda dengan surga ulun. Pian PIP, ada ulun kan paling surga ekonomi aja. Jadi ulun yang itu yang ulun khawatir benar wahai Rasulullah, kada tak kumpul pian dina di akhirat. Oh, kayak itu kan Nabi. Lalu Allah Ta'ala langsung menurunkan ayat. Nah ini walaupun sahabat Nabi ini kada viral, tapi penyebab asbabun nuzul ayat. Nah ayat surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 69. Nah itu sih kenapa? Wa may yuti'illaha war rasulah. Nah jadi jangan Nabi, jangan lagi sedih. Siapakah orangnya laki-laki bini-bini Tuhan anu wa may yuti'illaha war rasulah. Siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka orang-orang itu, faulaika an'amallahu, faulaika alladziina an'amallahu alaihim, mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat? Minan nabiyyin, bubuhan para nabi, wasiddiqin, bubuhan para wali. Imbang itu pulang, apalagi orang mati syahid apa syaratnya? Minas syuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang salih, wa hasbuna ulaika rafiqa. Nah, jadi nyawa jangan khawatir. Apabila nyawa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka tak kumpul dengan aku di surga. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, imbah turun ayat itu, Nabi mengabarkan kayak itu, hanya sidin kau makan. Nah, hanya kau makannya, kau makan. Itu pun makin menggebu-gebu cintanya. Jadi sidin ini karena cinta sama Rasulullah luar biasa, maka cinta itu pun bersahur. Ada yang sebelah tangan tuh. Jadi Rasulullah ini selalu menunggu sidin.
setiap sholat 5 waktu. Nah, jadi di masjid itu Nabi jadi imam. Nah, sahabat Nabi yang asalnya budak ini, Sidin ini di sebelah paling kanan, tapi saf depan di situ aja, tapi istiqomah sama kita juga. Ini masjid paling kuncup di belakang, sama kita juga di situ. Jadi kan datang lambatnya beli penduluannya kita istiqomah juga di situ, pakai sandal tidak dukung langsung. Ada sahabat Nabi ini ada paling depan tapi paling sebelah kanan. Nah, apa maksudnya? Supaya jangan mengganggu orang. Kan paling depan sudah kan mengganggu lagi orang, dan paling kanan. Nabi hafal posisinya di situ. Dan Nabi setiap ingin sholat sebelum takbiratul ihram, Nabi menjenguk dulu. Kan memang Nabi Nabi katakan, luruskan sabda Nabi. Dan Nabi selain mengucapkan itu, Nabi menjenguk dulu. Ada orang ini. Dan melihat ada. Nah, kenapa? Karena ini paling jauh rumah Sidin lawan masjid. Ada sudah datang ada. Jenguk Nabi ada, hanya Nabi Allahu Akbar. Bila dijenguk belum ada, hanya Nabi Allahu Akbarnya. Cakap kita berjikiran aja dulu, la ilaha illallah itu ada ini yang datang. Nah, ini kelebihan. Artinya orang tersebut walaupun ada viral, kadang-kadang masuk sahabat Rasulullah Muhammad, tapi ada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita seperti ini kan sedikit banyak dialami oleh para sahabat dan tercatat dalam sejarah. Suatu hari, Nabi hendak sembahyang subuh waktunya kada panjang. Lalu Nabi nak takbir, katakan yang kosong diisi. Nabi ini bahasa kita aja lah. Katakan yang kosong diisi. Kita Nabi kadede. Manangin si Anu aja Nabi. Ada cungong belum datang lah. Ada cungong bahasa Suriani juga. Jadi itu kita hadangi dulu aja. Hadangi Nabi. Tapi sambil melihat kita boleh datang jam lah. Dihadangi keluar subuh. Ada dihadangi, Bina datang. Dan kebiasaan sudah ini. Akhirnya Nabi memutuskan, ayo bersubuh aja sudah. Karena kan kalau dihadangi lagi, harap sudah waktu habis. Lalu Nabi bersubuh Nabi cepat. Ada kayak biasanya. Setelah subuh, berwirid langsung Nabi, ayo kita ilangi di mana rumahnya tadi itu. Kenapa ada dicungol? Nah, ini kecintaan Rasulullah SAW. Di mana rumah orang ini? Nah, yang ngarannya Sauban. Sauban. Sauban inilah yang disebut salah satu sahabat yang dalam hati Nabi luar biasa, sampai-sampai termasuk salah satu asbab daripada nuzulnya Al-Quran. Nah, turunnya salah satu ayat Quran tadi. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, akhirnya berangkatlah Nabi dan beberapa sahabat yang lain ke rumah. Sekalinya, siapa yang tahu di Nabi rumah Sauban nih? Belum, yuk ke sana. Jalan. Awas jadinya sampai. Sekalinya 3 kilo jaraknya dari masjid ini 3 kilo dan berjalan itu biarkan berjalan 3 kilo dan 3 kilo bahari ini jalannya kan naik turun tebing bahari. Mau kita ini 3 kilo itu semakin di mana? Pakai helikopter. Namun yang jalan bahari itu luar biasa, cucuk kayak jauh rumahnya sampai pulang ke rumah Sauban ini. Mau rumahnya is rumah sangat strategis. Kenapa? Sangat strategis rumahnya. Artinya bila kita nih mengiau bini cukup di sini aja, bini di dapur, bini di kamar, cukup di sini aja itu mengiau. Karena sangat strategis rumahnya. Paham Nabi? Nah, artinya fleksibel lah. Artinya ya dapur kelihatan, yang kamar kelihatan, yang kelihatan sangat strategis kita. Sama kita aja di rumah cari tempat yang strategis, mudah ke Nah, rumah sini strategis ada perlu yang berisar lagi Nabi di dapur bini di dapur jadi langsung datang saking dekatnya tuh. Nah, nantinya ya di situ aja rumahnya sempit. Nah, itu maksudnya. Nah, lalu Nabi sampai ke rumah si Sauban tadi lah, dikatuk Nabi rumah. Keluar aja gitu saja. Mana Sauban ya Nabi? Wahai Rasulullah, laki ulun meninggal dunia. Menjelang ajan tadi sedih meninggal. Oh, ya Nabi. Nah, singkat cerita, ya Nabi ayo ya sudah. Cuma ulun Nabi hendak bertakun sebelumnya meninggal dunia menghembuskan terakhir ada bersuara tanyaring ada biasa sebelum mengucap kalimat syahadat tanyaring. Nah,
dan ada pahala dia. Yang kedua, cahaya bang yang hanyar. Yang ketiga, cahaya bang banyaki. Ikan ini emang ada pahala dia. Apa itu maksudnya? Itu apakah itu wasiat atau kayak apa? Nah, ya Nabi, Nabi kan paham. Ya Nabi ini luar biasa taubat ini. Waktu menjelang kematiannya, memang setiap kita semua alhamdulillah. Waktu menjelang kematian kita tuh diperlihatkan sekilas, bagi kita sekilas info lah, sekilas info tentang amal baik kita dan hasilnya, tentang amal buruk kita dan efeknya. Itu diperlihatkan menjelang kematian. Anggaplah kita mati, macam masuk neraka, makanya kita lihat tuh neraka tuh. Bila kita mati masuk surga karena kita orang soleh, yang nampak di mata kita waktu menjelang sakaratul maut itu adalah kenikmatan surga yang kita lihat. Nah, lalu si sahabat Nabi ini melihat itu, dibayangkan klipnya nih kita, tayangan singkat. Nah, ini karena engkau sudah memberi ini, lalu pahalanya ini, karena engkau menggawi angka ini, karena engkau berjalan batis dari rumah ke masjid istiqomah 5 waktu, jaraknya 3 kilo, pahalanya 6 kali ini sudah 6 kilo. Lalu si ucap, cakanya bang jauhi lagi jaraknya. Nah, itu maksudnya. Nah, cakanya bang jauhi lagi. Oh iya, maksudnya ya Nabi, cakanya jauhi lagi. Nah, kan 3 kilo yang kita kan milih barat lah, masjid. Nah, cakanya jauhi lagi. Kenapa? Melihat pahalanya itu, efeknya ini, manfaatnya. Lalu berucap pulang, cakanya hanyari, cakanya yang baru aja. Nah, si Din dahulu pernah berbaju itu seken, berjalan anak menuju masjid. Nah, bajunya udah biasa. Ada orang yang pada berbaju minta baju, sini pakai baju sini beriakan. Tapi yang diberiakan yang seken kan sini pakai, sini beriakan. Nah, lalu pahalanya itu masih dilihatkan Allah waktu menjelang kematian tadi. Lalu sini merasa biasa, cakanya paham semalam memberi yang hanyar. Mun yang buruk aja sudah nangka itu ganalnya, anunya, nikmatnya, apalagi mun yang hanyar. Cakanya yang hanyar dia saja. Imbang itu pulang, Sidin pernah makan lah, duduk-duduk di rumah, susu secangkir, roti sahabat. Datang pengemis, sahabat tuh hello sahabat. Jadi datang pengemis minta, ya Sidin jangan khawatir, aku balik aja nyawa. Nah, jadi susu kita bagi 2, separuh seorang, roti sahim sabalah seorang, sahabat dibagi 2, pengemis makan, aku makan juga. Nah, itu pahalanya diperlihatkan oleh Allah menjelang kematian Sidin, luar biasa kenikmatannya di dalam surga, pahalanya balasannya tuh. Lalu sini masa jasa, jangan seberatan, hanya sebelum kejulung. Nah, kalimat ini cakanya jauhi lagi. Cakanya yang hanyar kubari, cakanya sabaratan. Nah, ini lalu Nabi jelaskan ini maksudnya, wahai istri saudan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sekadar gambaran kisah hikmah. Nah, ternyata kecintaan kepada Rasulullah SAW, nah itu berbuah. 1, cintanya Allah kepada kita. 2, cintanya Rasulullah kepada kita. 3, bertambah kuat iman kita. 4, bertambah banyak ibadah kita dan ketaatan kita. 5, bertambah baik akhlak kita. Cukup modalnya cinta dengan Rasulullah SAW. Karena hakikat cinta, walau setitik ada cinta di hati kita dengan Rasulullah, maka setitik itu akan berkembang, berbanyak, berluas, sehingga menjadikan kita hidup kita berberkah. Cinta setitik tadi yang berluas bagaimana itu mengakibatkan iman kita berkuat lawan Rasulullah. Iman itu ketaatan kita bertambah. Iman itu pulang ta'zim kita dengan Rasulullah makin luar biasa. Modalnya satu aja, cinta. Dan cinta ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kada bisa dihalangi oleh waktu. Kalau pang cinta ini bisa dikurung dengan waktu, sehingga kita kada melihat yang kita cintai, kada bisa. Cinta tidak bisa dibatasi oleh ruang. Karena cinta ini menembus waktu dan ruang. Tidak ada ruang setebal apapun, waktu sejauh apapun yang mampu membatasi cinta seseorang kepada yang dicintainya.
Sampai-sampai Nabi dahulu begitu, dan Nabi kena ada sampai menangis Nabi itu. Nah, ini bukan para sahabat Nabi, bukan berita. Nabi sampai menangis, aku kegenangan dan Nabi londang sama aku. Ini bahasa Allah aja lah, kegenangan aku londang sama aku. Jadi dia para sahabat, kami ini bang, kami udah senang biarlah wahai Rasulullah. Nah, ada buah kami sahabatku, ini ada dan sama aku, saudaraku. Nah, siapa itu dia para sahabat? Nah, ini orang yang kada pernah melihat aku jauh hidupnya dari zamanku, tapi imannya luar biasa lawan aku, cintanya luar biasa lawan aku rindu lawan itu. Siapa mereka? Ya bukan jadi panggil gitu kan? Siapa lagi? Nah, buktinya dia mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini sebenarnya jauh sebelum kita lahir kita sudah dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta Nabi itu dahulu sebelum kita ada. Nabi sudah merindukan kita sebelum kita ada. Tapi siapa yang dirindukan Nabi? Nah, yang mengimaninya, yang mencintainya, yang mentaatinya, yang mentaatkannya. Padahal kita kada pernah bertamu lawan sidin. Ini yang luar biasa dianggap oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini waktunya menyambung. Enggak. Ya. Satu lah. Nah, jadi cinta kada bisa dibatasi oleh tebalnya tembok lah. Nah, jadi yang sebujur-bujur cinta, contoh kalau pian misal cinta benar lawan, anggaplah Bapak pimpinan ini kan cinta, anggap sini masih umur 20 tahun lah. Nah, jadi hendak dengan seorang perempuan, terus itu tergila-gila. Cinta benar, punya luar biasa juga. Begulung di tengah rumah ini tak kawinakan abah. Ulun bahaya, bukan dikawinakan ulun bergantung. Nah, kan cinta pun sampai dojek nang itu karena cinta. Begulung-gulung kayak anak-anak karena cinta. Bahkan ada pur melihat burit dinjing. Kelihatannya diana. Diana marah yang sini kehandaki. Padahal burit dinjing yang jangan kerasa sedikit kayak diana. Dia orang cinta sih, melanggar sama. Nah, melihat pulang ke kamar ada begal kulit, dia nabu ya toh. Dia orang cinta ini kada bisa pandangan hatinya itu terhalang oleh sesuatu. Kaitulah cinta kita dengan Rasulullah hendaknya. Walaupun kita kada sekuat para sahabat, tapi kada mustahil kita bisa cinta model kayak sahabat. Dan ini terjadi sepanjang masa. Contohnya masa si Abdul Qadir Jailani karena cintanya luar biasa sidin jadi wali kutub. Masa si Muhammad Saman Al-Madani karena cintanya luar biasa sidin menjadi wali kutub. Kursus kumpul karena cintanya luar biasa kayak apa? Nah, jadi cinta itu kan mustahil bisa terjadi di dada kita. Dan cinta kita terhadap Rasulullah yang ujar sidin tadi kada sempurna bila cinta kita lawan Nabi kalah terhadap cinta kita lawan anak, lawan bini, lawan betan. Nah, kada sempurna. Nah, maka cinta di hati menggerakkan kita untuk mentaatinya. Nah, ini yang disebut mutabaah. Jadi mutabaah lawan Nabi ini intisari yang ingin kita peroleh. Yang mudah-mudahan Allah memberi mutabaah kepada Rasulullah secara sempurna lawan kita. Karena mutabaah inilah hakikat cinta sebenarnya. Orang yang sempurna mutabaah dengan Nabi dihukumi terkumpul dengan Nabi. Bisa tentunya pian di kamar. Nah, pian gawe, yang pian gawe sesuai dengan apa yang digawe Nabi. Hakikatnya waktu itu pian dikumpulkan dengan Nabi. Di pasar, apa yang pian kerjakan? Yang pian kerjakan sesuai dengan akhlak Nabi di pasar. Hakikatnya pian waktu itu terkumpul dengan Nabi. Di kantor itu juga. Yang kita gawe apa yang digawe Nabi sesuaikan lawan konteksnya. Nah, maka akhlak Nabi yang kita timbulkan menjadikan kita terkumpul dengan Nabi bukan di akhirat, sekarang juga. Jadi cinta itu menjadikan kita akhirnya terbuka hijab memandang akhlaknya Rasulullah SAW. Contoh bersedekah misalnya. Nah, kenapa bersedekah? Alasannya karena ingin menuruti pekerjaan Rasulullah. Rasulullah suka bersedekah. Lalu karena kita cinta dengan Nabi, lalu kita ingin bersedekah.
Waktu kita bersedekah itu hakikatnya yang kita turuti adalah akhlaknya Nabi. Karena bersedekah ini tadahulu Nabi yang menggawe, Nabi imam, kita makmum. Nah, imam dan makmum tentu berhubungan itu bahasa Arabnya ittisal, tersambung. Jadi orang yang benar cintanya dengan Rasulullah pasti dia tersambung dengan Rasulullah. Orang tersambung dekat. Arti ittisal itu di baju nih dengan kulit, itu ittisal tersambung. Misalnya baju kainnya ini dengan kulit burung terpisah. Kalau terpisah bukan ittisal, itu namanya intisal, terpisah. Nah, orang yang mutabah dengan Rasulullah tapi motifnya golongannya karena cinta dihukumi ka'annahu juz'un minal badbo, seolah-olah dia satu juz'u daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seolah-olah dia satu bagian daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna cinta sesungguhnya. Contoh misal belum berdiri karena panat lah. Nah, misal berjalan anak masjid, masuk masjid ke Nabi betis kanan. Ya, kalau ini mau betisnya ada lah, mungkin ada jauh pikir kan. Betis kanan berdulu masuk. Kenapa? Betis kanan berdulu masuk. Nabi pernah kayak itu. Nah, jadi motifnya tuh Nabi pernah kayak itu gawi ya. Nah, waktu kita menggawi, jadi kita inilah akhlaknya Rasulullah. Nah, masuk WC pulang bisa aja kok, betis kiri lah. Kenapa? Nabi pernah kayak itu. Nah, lalu waktu kita masuk WC tadi betis kiri, inilah akhlaknya Rasulullah. Nah, yang takurihing pengalaman kawan. Waktu takurihing, padahal hati saya kayak orang kawannya, karena Allah menjengkelkan benar. Cuma karena kita ingin selalu melihat akhlak Rasulullah di diri kita takurihing. Takurihing itu tersenyum, jadi takurihing bahasa Suryani aja, tersenyum. Dan kita inilah senyumnya Rasulullah. Nah, itulah seluruhnya. Apa yang dikerjakannya landasannya karena cinta lawan Nabi. Apa yang digawinya karena ingin melihat akhlak Nabi. Inilah yang disebut mutaba'ah batiniyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka para alim ulama yang menyusun kitab-kitab di situ tertulis dengan sangat jelas mutaba'ah itu terbagi dua. Ada mutaba'ah zahir, ada mutaba'ah batin. Mutaba'ah zahir ada ilmunya. Apa ilmu mutaba'ah zahir? Belajar tauhid sifat 20 sehingga i'tikad kita sama dengan i'tikad Nabi Muhammad. Belajar fikih supaya ibadah kita sah sebagaimana sahnya ibadah Nabi Muhammad. Belajar tasawuf supaya akhlak kita beradab sebagaimana akhlak dan adab Nabi Muhammad. Lalu kita kerjakan semua itu disebut mutaba'ah zahir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kita lakukan satu dorongannya karena cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu cinta kepada Nabi itu penting benar. Nah, cinta inilah batiniyahnya amal kita. Cinta lawan Rasulullah inilah dalamnya ibadah kita. Jadi ibadah kita tuh dilihat dasarnya karena cinta. Ini hakikat lillahi ta'ala. Kenapa? Karena Allah mewajibkan kita cinta kepada Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah sudah dihukumi cinta dengan Allah. Orang yang menuruti Rasulullah dihukumi menuruti Allah. Orang yang beringgih dengan Rasulullah dihukumi beringgih dengan Rasulullah. Bahkan orang yang ta'zim dengan Rasulullah dihukumi ta'zim dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Nah, mudah-mudahan acara kita yang singkat ini menghasilkan manfaat yang besar. Amin. Pertama, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita, keluarga kita keberkahan hidup. Amin. Arti hidup berberkah itu sering kita mendengar berkah itu kan ziyadatul khair bima ihil khair. Jadi bertambah barakat. Arti bertambah barakat itu kita diberi Allah nikmat. Ada batangan, ada bagatis, ada bermata, ada bakapala. Ya Pak. Nah, itu nikmat dari Allah. Cuma tangan ini apakah kainan bahagia di akhirat? Belum tentu. Batang tubuh kita apakah selamat di akhirat? Belum tentu. Nah, bahagia dan selamatnya batang tubuh kita di akhirat ini disebut nikmat yang berberkat. Nah, ya diisi rumah. Nah, nikmat dari Allah. Tapi bisa berberkat, bisa kada.
Bila hendak berberkat, bagaimana rumah kita ini menjadi sebab kita bahagia dan selamat di akhirat. Maka rumah itu berberkat. Bisi kendaraan, banyak orang bisi kendaraan, tapi menyerupakinya celaka di akhirat. Ini berarti kendaraannya ada berberkat. Amun hendak berberkat, maka kendaraan kita gunakan segala ibadah. Tulah ke majelis ilmu, tulah ke majelis ta'lim. Nah sehingga kendaraan kita biar sepeda uncal aja, tapi berberkat benar. Apa maksud berberkat? Nah, menjadikan kita bahagia di akhirat. Itu maksud berberkat. Bertambah kebaikan. Ini barang baik, bertambah kebaikan. Tambahan kebaikan itu kainan di akhirat, bukan di dunianya. Nah, ini yang disebut berkat namanya. Nah, itu yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan hidup, keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam anak bini kita, dan keberkahan di dalam kehidupan kita secara umum. Dan mudah-mudahan berkat kita kumpul di sini mengadakan perayaan Maulid Nabi, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa abah mama kita dan keluarga kita, terutama bini dan kita, abah mama kita yang berdahulu di dalam kubur, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti dapat syafaat puncaknya kumpul lawan Nabi di akhirat. Namun kawan mulai di dunia atau kumpul lawan Nabi, dan itu kadang mustahil. Kayak acara kumpul lawan Nabi aja simpel banget. Kadang Nabi, ini contoh kumpul lawan Nabi nih. Minum. Ganang Nabi dulu, kenapa minum? Turuti cara Nabi. Turuti cara Nabi minum. Kalau kita menuruti cara Nabi minum, Bismillah. Kenapa Bismillah? Nabi penggaya itu. Dan Nabi bila minum ada langsung Nabi bisa nyekir. Ada yang guguk ada. Satikokan dulu, ya alhamdulillah sedih. Bismillah pulang satikokan, ya alhamdulillah. Itu Nabi. Kenapa kita mengerti seperti itu? Menuruti akhlak Nabi karena cinta. Nah, waktu kita minum landasannya karena cinta, ingin melihat akhlak Rasulullah, waktu itulah kita dihukumi oleh Allah tak kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang kayak itu terus dobiannya hari-hari. Nah, basyir muhibban walau birubiyah. Ya Allah, beri kabar gembira kepada ulun walaupun ulun melihat wajah yang elok ini di dalam mimpi ulun. Nah, ini. Nah, maka insyaallah amun kita cinta kepada Rasulullah, wujud-wujud cinta, buktinya taat lawan sidin, buktinya mengikut lawan sidin. Tapi banyak orang yang mengerjakan amalia sunnah ketaatan, tapi ruhnya kadada. Hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar formalitas, tapi kadada ruhnya. Apa itu ruh amal ibadah? Kecintaan kepada Rasulullah. Nah, kecintaan inilah yang menyebabkan kita bisa ikhlas dengan sempurna. Karena keikhlasan itu ada bisa dengan sempurna kecuali landasannya cinta. Gue lagi bini nih, lakinya cinta benar lawan bininya, cinta benar. Nah, maka kayak apa aja kelakuan bini, lakinya memaklumi itu. Maklumatnya kenapa? Cinta. Dipertahankannya keluarganya, sayangnya lawan bini, walaupun bininya membela-bela kelakuan misalnya, membela-bela kelakuan, tetapnya sayang kenapa? Cinta. Nah, jadi keikhlasan yang sempurna terbit dari cinta. Nah, ini keikhlasan yang sempurna terbit dari cinta. Karena bisa seseorang ikhlas kalau ada dia cinta dengan sesuatu itu. Nah, mungkin cukup sampai di situ. Nah, sahabat kita perlu minta maaf. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
واغفر لنا